terima kasih Anda masih bersama Net Jawa Tengah, saya Lintang Pudiastuti. Keterbatasan bukan alasan untuk tak berbagi wawasan. Semua orang bisa jadi pahlawan tanpa tanda jasa meski dia terlahir sebagai tunadaksa. Seperti yang ditunjukkan Pujiono, guru difabel yang hasilkan ragam kerajinan sebagai media pendidikan. Inilah Sambal Sedulur, seberkas asa dari sebuah keterbatasan. Di sini kesempatan untuk saya menambahkan ilmu yang baik-baik ya, maupun dari ilmu keterampilan, dari ilmu kesopanan, saya ajarkan kepada anak-anak rumah. Adanya kalau mengajarin orang baik itu akan mendapat baiknya juga. Pujiono, begitu ia disapa. Terlahir tanpa kaki tangan, dia sempat dikucilkan. Krisis percaya diri sudah jadi makanan sehari-hari. Anggota tubuhnya tak sempurna, tak bisa melakukan banyak hal seperti orang pada umumnya. Namun, dengan segala cerita masa lalu dan keterbatasan, pria 30 tahun ini coba membuktikan. Profesi guru Pujiono tempuh, meski tanpa ijazah pendidikan formal. Saya berpikiran kan, saya ingin seperti teman-teman yang lain. Kan teman-teman lain kan udah pada merantau Semarang, merantau ke Jakarta. Entah kalau pulang itu cerita, saya di sana ke mall gini, naik bisnis seperti ini nih. Nah, itu cerita kan, saya kan pengen lah, pikiran saya pengen. Cuma gimana caranya saya belum tahu, jalannya itu tidak tahu, hanya bisa berdoa. Itu saya tiap malam itu berdoa gimana saya harus bisa seperti yang lain, karena ingin seperti teman-teman pada pergi mana cari pengalaman sana, seperti itu. Tahun 2007 saat genap berusia 20 tahun, Pujiono membulatkan tekad untuk pergi. Sekolah keterampilan khusus difabel Kota Solo jadi jujukan tempat melatih diri. Siapa sangka, setahun menimba ilmu, Pujiono menyandang predikat lulusan terbaik. Bermodal keterampilan dan rasa percaya diri yang dibangun perlahan, tahun 2012, Pujiono dilirik Sekolah Alam SMP Arido. Pujiono pun menerima pinangan dan bekerja sebagai guru kerajinan tangan. Selama 45 menit, setiap hari ia harus menempuh jarak 30 km, menggunakan motor rakitannya sendiri. Tantangan terbesar Bapak waktu pertama kali ngajar di sekolah, bertemu dengan anak-anak, apa sih Pak? Ya, gimana ya ada. Karena kan kondisinya seperti ini ya. Pasti kan saya ngajari harus mikir dulu ya. Nggak mungkin saya ngajar ini anak-anak ngikutin. Biasanya kalau yang normal kan pegang jarum ini masukin. Padahal sedangkan saya kan beda. Yaitu mungkin tantangan yang terbesar. Karena ya itu teman saya pikir lagi. Supaya anak-anak bisa tuh gimana. Saya harus detailin. Masuknya begini, tapi nggak harus seperti saya, seperti itu. Itu mungkin tantangan lebih besar itu. Karena beda ya. Karena dia kan normal. Kelas yang diajar Pujiono beragam, mulai dari daur ulang hingga kelas menyulam. Dengan terampil, sedulur Pujiono memberi contoh, mengkreasikan kerajinan meski tanpa organ kaki tangan. Ini saya barusan bikin yang namanya sulam pita.
Ini susah, rumit, harus teliti karena satu-satu masukin pakai jarum. Dan kebayang dong seorang Pak Puji gimana ngerjain kerjaan kayak gini nih. Luar biasa. Bagi Pujiono, kerajinan banyak mengajarkan nilai kehidupan. Oleh karenanya, sesaat sebelum kelas usai, ia luangkan waktu untuk memberi motivasi. Pak Puji ini sekarang menjadi guru keterampilan di SMP Arido. Tujuannya apa sih sebenarnya? Apa yang ingin Pak Puji sampaikan kepada anak-anak melalui keterampilan-keterampilan yang Pak Puji ajarkan ini? Itu kan biar tambah wawasan supaya anak itu kedepannya itu punya kegiatan, siapa tahu ada yang minat, kan punya wirausaha itu kan, saya pikir kan bagus lah gitu. Kalau saya sendiri inginnya itu punya wirausaha sendiri, punya kemampuan kan lebih bisa menolong sama orang lain lah, yang pengangguran, yang butuh bekerja kan. Nah itu kan saya mendorongnya ke anak seperti itu. Ya mungkin karena saya dapatnya itu keterampilan itu ya saya ajarkan itu. 5 tahun mengajar, lebih dari 40 murid sudah Pujiono didik. Gayanya yang membumi menjadikannya sosok yang diidolakan anak-anak. Pujiono bukan sekedar pengajar. Bagi sekolah, Pujiono adalah aset pemersatu. Pak Puji ini guru yang cukup dekat dengan anak-anak karena dia itu punya kelebihan. Yang pertama itu ramah ya, ramah terhadap semua anak. Ya sangat terbantu ya, kan bisa kalau kita guru-guru yang lain kan memotivasinya anak-anak, oh ya dimotivasi oleh ustadz yang lain, tapi ketika Pak Puji memotivasi kan bisa langsung lihat ya kondisinya Pak Puji, oh ya Pak Puji yang seperti itu saja bisa, saya berarti harus bisa gitu, jadi ya sangat terbantu ya. Entah sampai kapan Pujiono akan berhenti mengajar. Mimpinya hanya satu, terus bermanfaat untuk orang lain. Mencari keberkahan di tengah keterbatasan. Pak, sebenarnya apa sih yang membuat Pak Puji bertahan di tengah kekurangan Bapak? Tapi Bapak tuh terus memberikan karya, berketerampilan. Apa sih Pak sebenarnya yang membuat Bapak bertahan termotivasi? Karena menyebarkan ilmu ya, karena selama ini saya punya ilmu, bisa itu disebarkan orang lain, katanya kan seperti itu. Karena kalau kita menyebarkan ilmu itu, nanti kalau orang itu melakukan, saya akan mendapatkan pahalanya. Nah seperti itu, jadi kan saya di sini kesempatan untuk saya membagikan ilmu yang baik-baik kan, meskipun dari ilmu keterampilan, dari ilmu kesopanan, saya ajarkan kepada anak-anak semua. Nah, kalau mengajarin orang baik itu akan mendapat baiknya juga. Aktivitas Pujiono belum selesai. Di rumah, ia masih mengerjakan berbagai macam kerajinan berbahan dasar koran untuk gelaran pameran. Semua dikerjakan sendiri, memanfaatkan anggota badan yang dimiliki. Tak lantas beristirahat, untuk menopang ekonomi, sedulur Pujiono masih harus membantu istrinya mengantarkan makanan. Bentuk perjuangan yang sangat membanggakan di mata istri tercinta. Bapak adalah seorang yang bisa menginspiratif sesama gitu. Dalam arti Bapak adalah lain daripada orang-orang biasanya gitu. Tapi Bapak adalah seorang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kemudian kreativitas yang perlu dibanggakan.
Tak ada mengiba, yang ada hanya berusaha. Tak ada mengeluh, yang ada hanya bangkit dari jatuh. Semua dilakukannya mandiri, sehingga ia merasa lebih berarti. Kekurangan bukanlah halangan untuk maju ke depan, apalagi menjadi alasan untuk mencari belas kasihan. Manusia yang besar adalah ia yang mau bersyukur dengan apapun yang Tuhan beri dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Sedulur Pujiono buktikan, fisiknya boleh saja kecil, tapi hatinya menggerakkannya menjadi manusia yang besar. Pak Puji kewas, bagus, cakep, Pak Puji cakep, Pak Puji luar biasa. Pak Puji itu orang hebat, dia bisa ngelakuin apa aja dengan kekurangannya. Menurutku Pak Puji itu kayak superhero yang ada di nyatanya. Jadi orang hebat di mata aku, Pak Puji. Pak Puji Superman di dunia nyata. Demikian Sambang Sedulur kali ini. Anda juga bisa berbagi informasi siapa sedulur yang ingin kita sambangi melalui email kami di net.jateng@netmedia.co.id atau mention ke akun Twitter kami @netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yen wes kenal dadi dulur, yen wes dadi dulur kudu akur. Sambang Sedulur, nyemana agawe akur.